Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tuduhan bahwa Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil dari jiplakan dari agama Yahudi ini merupakan sebuah pandangan orientalis yang tidak dapat bersandar dan dapat disanggah dengan beberapa argumen secara historis, teologis, dan linguistik yang insya Allah kuat seperti itu. Nah, yang pertama itu kesamaan ajaran itu tidak berarti penjiplakan karena kesamaan ajaran dalam Islam dan Yahudi ini bukanlah bukti bahwa Islam ini menjiplak agama Yahudi itu sendiri. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa keduanya ini berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, ini agama-agama samawi atau agama-agama sebelumnya termasuk Yahudi dan Nasrani ini memang memiliki ajaran yang berasal dari wahyu Allah meskipun mengalami distorsi seiring berjalannya waktu. Nah, persamaan antara kedua agama tersebut ini antara lain yang pertama penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Baik di ajaran Islam ataupun Yahudi ini disebutkan bahwa Allah ini menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari begitu. Nah, dalam Islam ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dan kemudian dalam agama Yahudi kita bisa lihat pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini di dalam Taurat ya. Nah, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar. Di antaranya di dalam Islam ini penciptaan itu tidak diakui dengan adanya Allah beristirahat seperti dalam kitab Kejadian 2 gitu. Karena konsep kelelahan ini tidak sesuai dengan sifat Allah yang Maha Kuasa. Nah, dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 38 ini menegaskan bahwa Allah itu tidak mengalami kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi. Nah, perbedaan tersebut tuh menunjukkan bahwa Islam itu tidak menyalin ajaran dari Yahudi, tetapi justru meluruskan konsep yang sebelumnya yang bisa jadi keliru seperti itu. Nah, persamaan yang kedua yaitu hari suci dalam sepekan. Nah, dalam konsep Yahudi ini menganggap bahwa hari Sabtu ini sebagai hari suci, sementara umat Islam ini memiliki hari Jumat sebagai hari yang dimuliakan. Nah, di dalam Islam sendiri, hari Jumat dipilih sebagai hari terbaik karena memiliki keutamaan tersendiri, bukan sekadar adopsi dari Yahudi. Karena Nabi Muhammad SAW ini bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit daripadanya adalah hari Jumat. Pada hadis riwayat Muslim nomor 854. Nah, jika Islam hanya meniru Yahudi ini, maka Sabtu itu juga akan tetap dijadikan sebagai hari suci. Nah, tetapi kan faktanya tidak demikian. Islam ini memiliki hari suci yang atau hari baik yang lain yaitu hari Jumat. Jadi kan tidak meniru begitu ya. Nah, yang ketiga adalah kosakata dalam Al-Quran yang diduga berasal dari bahasa Ibrani. Nah, adanya kosakata yang mirip antara Al-Quran dan bahasa Ibrani seperti Torah, Sabt, dan lain sebagainya ini bukan bukti penjiplakan, tetapi menunjukkan adanya akar bahasa Semit yang sama. Bahasa Arab dan Ibrani ini berasal dari rumpun yang sama, sehingga wajar jika ada kemiripan begitu dalam kosakatanya. Contoh serupa juga terjadi di berbagai bahasa dunia kok. Misalnya kata dalam bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Latin dan Yunani, tetapi kan tidak berarti menjiplak gitu loh dari suatu bahasa gitu. Nah, yang keempat ada perjalanan dagang Nabi Muhammad ke Syam. Nah, memang benar Nabi Muhammad itu pernah berdagang ke Syam, tetapi tidak ada bukti historis yang menunjukkan bahwa beliau ini belajar agama Yahudi gitu di sana. Nah, seandainya Nabi Muhammad ini belajar dari agama Yahudi dan meniru ajaran mereka, maka kaum Yahudi di Madinah seharusnya menerima Islam dengan mudah. Namun kenyataannya kan kaum Yahudi di Madinah itu kan menolak dengan keras ajaran Islam yang menunjukkan bahwa Islam itu bukanlah sekedar modifikasi dari ajaran Yahudi. Nah, yang kedua itu ada bukti bahwa Islam adalah wahyu ilahi, bukan dari hasil jiplakan. Nah, yang pertama ini ada dibuktikan dengan keaslian dan kemurnian Al-Quran. Nah, Al-Quran ini memiliki struktur sastra yang unik dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini terdapat syair atau
bahasa gitu ya, yang unik dan tidak ada di syair-syair manapun di seluruh bangsa Arab gitu. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca atau menulis karena Nabi Muhammad sendiri itu adalah ummi atau tidak bisa membaca dan menulis begitu. Nah, jika Islam adalah hasil dari jiplakan Nabi Muhammad ini, dari mana beliau memperoleh naskah Yahudi dan gimana caranya beliau mengubahnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu Al-Quran mengoreksi kesalahan dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, di dalam Al-Quran ini ada terdapat kisah para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Nah, seringkali berbeda dengan versi Taurat dan Injil karena apa? Karena Al-Quran ini meluruskan distorsi yang terjadi dalam kitab sebelumnya. Nah, yang keempat ada tantangan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini menantang siapapun untuk membuat suatu surah yang setara dengan Al-Quran, tetapi hingga kini tidak ada yang bisa melakukannya. Jika Islam hanya menjiplak, mengapa tidak ada satu orang Yahudi pun yang atau Nasrani ya yang bisa membuktikan klaim ini dengan membuat kitab yang serupa dengan Al-Quran seperti itu. Selanjutnya, nomor 2, dalam kasus ini kita bisa mengimplementasikan metode dan metodologi untuk memahami bagaimana sang suami di dalam case nomor 2 ini berusaha mendapatkan kelapa muda dengan cara yang sistematis. Yang pertama, definisi metode dan metodologi. Nah, metode ini adalah cara atau langkah-langkah spesifik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian metodologi itu adalah ilmu atau kajian tentang metode, yaitu bagaimana suatu metode ini dipilih, diterapkan, dan dievaluasi dalam suatu konteks. Nah, yang kedua ada implementasi metode dan metodologi dalam studi kasus ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam identifikasi tujuan metodologi. Nah, di sini pada case ini sang suami ini memiliki tujuan yaitu mendapatkan kelapa muda untuk istrinya yang sedang ngidam gitu. Nah, metode dalam konteks ini mencakup pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, apakah dia akan mencari kelapa muda dengan membeli, meminta atau mengambil sendiri gitu. Nah, yang kedua ada apa konsekuensi dari setiap pilihan yang suami itu ambil. Nah, yang kedua ada pemilihan dan penerapan metode. Setelah menetapkan metodologi atau pendekatan secara umum, sang suami harus memilih metode secara spesifik. Misalnya, metode legal dan etis dengan membeli di pasar. Jika ada di pasar yang menjual kelapa muda, ia bisa membelinya. Yang kedua ada meminta izin dari pemilik pohon. Ia bisa bertanya kepada tetangganya atau siapapun apakah boleh mengambil kelapa muda tersebut. Nah, yang ketiga, menukar atau memberi imbalan. Jika tetangga tidak mau memberikan secara gratis, sang suami bisa menawarkan sesuatu sebagai ganti ataupun barter gitu. Nah, ada metode yang kedua yaitu metode ilegal dan tidak etis yang sebaiknya dihindari. Dengan mencuri kelapa dari tetangga ini merupakan tindakan yang tidak etis dan bisa merugikan hubungan dengan tetangga. Yang kedua ada memaksa atau mengancam pemilik. Ini juga bertentangan dengan norma sosial dan agama seperti itu. Karena mencuri itu kan memang haram ya dan dilarang dalam agama. Nah, angka yang ketiga ada evaluasi dan efektivitas metode. Setelah metode diterapkan, sang suami bisa mengevaluasi efektivitasnya. Apakah cara yang dipilih ini berhasil mendapatkan kelapa muda ataupun tidak. Nah, yang kedua, apakah metode tersebut ini sesuai dengan nilai moral dan hukum. Yang ketiga, apakah ada dampak negatif terhadap hubungan sosial ataupun lingkungan sang suami tersebut seperti itu. Nah, jadi dari case ini bisa ditarik kesimpulan yaitu metodologi adalah pendekatan keseluruhan dalam menyelesaikan masalah, yaitu mempertimbangkan berbagai cara untuk mendapatkan kelapa muda. Sementara itu, metode adalah langkah spesifik yang dipilih sang suami untuk mencapai tujuannya, seperti membeli, meminta izin, ataupun menukar barang atau barter. Nah, implementasi metode yang tepat akan memastikan bahwa tujuan sang suami ini tercapai dengan cara yang benar, etis, tanpa merugikan orang lain dan menjaga hubungan baik antar sesama. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, peta konsep metode studi Islam. Nah,
metode studi Islam ini adalah sebuah pendekatan ilmiah di dalam memahami Islam secara sistematis dan komprehensif. Peta konsepnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada epistemologi studi Islam. Nah, epistemologi studi Islam ini adalah bagaimana Islam ini dipahami dan dikaji berdasarkan sumber-sumbernya. Antara lain, yang pertama ada sumber primer yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, sumber sekunder ada di ijma, kias, dan ijtihad para ulama. Kemudian ada pendekatan, yaitu pendekatan normatif, teologis, historis, sosiologis, dan filosofis. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, ada pendekatan dalam studi Islam. Metode studi Islam ini menggunakan berbagai pendekatan. Yang pertama ada pendekatan normatif teologis, yaitu memahami Islam berdasarkan wahyu dan hukum syariah. Yang kedua ada pendekatan historis, yaitu mengkaji perkembangan Islam dalam sejarah. Nah, yang ketiga ada pendekatan sosiologis antropologis, yaitu menganalisis pengaruh Islam terhadap masyarakat. Nah, yang keempat ada pendekatan filsafat, yaitu mengkaji konsep-konsep Islam secara rasional. Dan yang kelima ada pendekatan hermeneutika, yaitu menafsirkan teks-teks Islam dalam berbagai konteks. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode studi Islam. Nah, metode studi Islam ini terdapat metode tafsir, yaitu menganalisis ayat-ayat dalam Al-Quran, metode hadis, yaitu mengkaji validitas dan makna dalam hadis tersebut. Yang ketiga ada metode fikih, yaitu mengembangkan ilmu hukum di dalam Islam. Yang selanjutnya ada metode sejarah, yaitu meneliti perjalanan Islam dari masa ke masa. Kemudian ada metode sosial dan kultural, yaitu menelaah pengaruh Islam dan budaya dan serta peradaban seperti itu. Nah, selanjutnya apakah Islam itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Nah, jawabannya ya, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan dalam beberapa aspek seperti itu. Karena Islam ini memiliki sistem keilmuan yang terstruktur dan metodologi yang jelas. Nah, beberapa aspek yang mendukung pernyataan saya ini antara lain yang pertama, ini Islam memiliki sumber pengetahuan yang sistematis. Nah, di dalam epistemologi Islam, sumber pengetahuan itu meliputi wahyu atau nakliyah dalam Al-Quran dan hadis ini sebagai dasar ulama. Kemudian ada akal. Nah, karena Islam ini mendorong penggunaan rasio dalam memahami wahyu tersebut. Kemudian pengalaman atau empiris, karena itu Islam mengakui pentingnya observasi dan eksperimen gitu. Nah, yang selanjutnya nomor 2 ada Islam mendorong penelitian dan ilmu pengetahuan. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, meneliti, dan memahami alam. Misalnya pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah membaca dan mencari ilmu. Kemudian Quran Surat Al-Yunus ayat 101, yaitu perintah untuk mengamati alam semesta. Dan Quran Surat Al-Ma'idah Al-Mujadilah, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu dengan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, yang ketiga, Islam dan metodologi ilmiah. Islam ini menggunakan metode ilmiah dalam memahami ajarannya, seperti klasifikasi ilmu. Nah, ilmu ini yang dibagi menjadi ilmu nakliyah atau wahyu dan akliyah rasional seperti itu. Kemudian ada validitas sumber dalam ilmu hadis. Misalnya ada metode ilmiah seperti sanad dan matan untuk menguji keabsahan suatu hadis. Kemudian eksperimen dan observasi, itu konsep ilmiah dalam Islam untuk mendukung penelitian seperti yang dilakukan ilmuwan muslim di bidang kedokteran, astronomi, dan matematika. Nah, yang keempat ada peran Islam dalam perkembangan sains di dalam sejarah. Ini Islam ini berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dan menciptakan beberapa tokoh-tokoh besar gitu di dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama ada Ibnu Sina di dalam bidang kedokteran, Al-Khawarizmi itu pada bidang matematika dan algoritma, kemudian Al-Biruni dalam astronomi dan geografi, Jabir Ibnu Hayyan bidang kimia, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar Islam yang mengubah peradaban dunia seperti itu dan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulannya itu Islam ini bukan cuma agama aja, tetapi juga memiliki unsur keilmuan yang kuat dengan metode yang sistematis, dorongan untuk berpikir kritis, serta kontribusi terhadap perkembangan sains ataupun ilmu pengetahuan. Ini Islam bisa disebut dengan
agama dengan ilmu pengetahuan dalam konteks epistemologi dan metodologi ilmiah seperti itu.